Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alam Sukma. Kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah penunggu jenazah karya Abdullah Harahap. Selamat mendengarkan. Pikirnya, apakah ini juga berarti kutuk atas diriku juga telah sirna? Petir menyambar lagi. Dalam cahaya yang bersinar hanya sekejap saja itu, Gurdi melihat sebuah benda besar dan hitam tak jauh dari tempatnya berdiri. Peti mati di bak kereta itu. Butir-butir hujan yang kian menderas menerpa tutup peti mati itu, menimbulkan warna-warni putih keperak-perakan, serta suara berdetak-detak yang teratur. Mungkin juga suara detak-detak itu berasal dari dalam tubuh Gurdi, dari jantungnya. Ia bergumam. Seperti kata moyangku, aku tidak boleh melanggar janji. Harus kuselesaikan tugasku. Kalau benar ilmu dan kutuk atas diriku akan berakhir mulai sekarang, maka ini pun tentulah merupakan tugas yang paling akhir pula. Entah apa yang terjadi setelah ini padaku. Tetapi yang penting, aku tidak boleh menjilat ludah. Aku tidak boleh melanggar janji. Kemudian tali kekang yang sudah putus-putus itu ia sambung-sambung di bawah siraman air hujan. Ditambah dengan segulung tali lain yang ia ambil dari bawah tempat duduk kereta. Ia kemudian membuat ikatan yang kuat di sekeliling peti mati itu. Menarik simpul. Ujung yang lain ia belitkan dari dada sampai ke punggung dengan simpul besar yang bisa ia pegang di bagian depan. Setelah menyelesaikan pekerjaan itu, ia kemudian berusaha menurunkan peti mati. Dengan susah payah usaha itu berhasil ia lakukan, meski salah satu ujung peti itu terhempas dengan keras ke tanah. Ketika mula-mula ia turunkan dengan cara mengangkat bagian depan bak kereta tinggi-tinggi, sehingga peti meluncur ke belakang dan jatuh dengan deras ke jalan bertanah yang becek. Setelah itu ia berdiri terengah-engah, mengatur nafas. Sekarang Nyi Ijah, bisiknya ke arah peti mati. Kau akan kuantar ke kuburan suamimu. Akan kugali kuburan di sebelahnya sehingga kau bisa berbaring dengan tenang di samping barengan suamimu. Ia kemudian memandang berkeliling. Di mana letaknya kuburan itu? Ya, tiba-tiba ia sadar. Di mana letaknya kuburan itu? Pernah ia catat baik-baik di otaknya itu dengan bantuan roh Nyi Ijah sendiri. Tetapi kini, otaknya menemui jalan buntu. Otaknya seperti tidak mau berpikir karena mengalami perubahan total yang tidak ia mengerti. Ingatannya yang berhasil diberi petunjuk oleh roh perempuan yang kini terbaring di dalam peti mati, entah mengapa telah hilang begitu saja. Celaka, pikirnya. Ilmuku benar-benar hilang kini. Ia memandangi peti mati itu. Kemudian, Nyi Ijah, bangkitlah. Tunjukkan padaku di mana kubur suamimu. Tetapi peti mati itu tidak bergerak-gerak. Hanya menimbulkan suara detak-detuk aneh. Suara itu keras sekali. Seperti suara sesuatu yang digedor-gedorkan pada tutup peti. Lalu ia melihat butir-butir hujan yang sebesar-besar jagung berpercikan di sekitar peti mati. Suara itu tentu ditimbulkan oleh hujan. Buktinya kepalaku juga terasa perih ditimpa oleh butir-butir sebesar-besar jagung ini. Wahai, sakit sekali. Dinginnya, ampun. Ia coba berpikir dari pengalamannya selama ini. Ia ingat bahwa penduduk biasanya menyediakan tempat untuk orang-orang yang sudah mati di pinggir desa atau kampung. Tentu kuburan yang dimaksud oleh Nyi Ijah selama ini juga terletak di pinggir kota kecil ini. Tetapi pinggir sebelah mana? Gurdi memandang ke arah jalan raya yang ada hanya kegelapan dan sinar lemah dari lampu-lampu rumah di kejauhan. Apakah ia harus berjalan menempuh jalan sebesar itu? Menarik peti mati tanpa tujuan. Ia coba memperhitungkan waktu. Sekarang sudah menjelang subuh. Syukur kalau pekuburan itu ia temukan sebelum 1 jam. Kalau tidak, bukan saja ia akan tersiksa oleh usaha menarik peti mati itu. Akan tetapi orang-orang akan sudah bangun.
Dan apa kata mereka kalau melihat seorang laki-laki asing terlihat menyeret peti mati sepanjang jalan? Benar-benar mengerikan. Itu berarti percuma saja kutuk atas diri Kurdi hilang. Padahal diam-diam ia sudah membayangkan bagaimana rasanya mencicipi nasi, mencicipi lauk pauk dari hangatnya tubuh seorang perempuan yang masih hidup. Bukan tubuh sesosok mayat yang sudah dingin membeku. Mau muntah rasanya Kurdi ingat sampai di situ. Ia menemukan jalan keluar. Setelah melepaskan tali pengikat pada tubuhnya, ia kemudian berjalan tersuruk-suruk ke arah rumah terdekat, yang letaknya beberapa ratus meter dari tempat itu. Kesakitan yang amat sangat menderita kedua kakinya. Ia sampai terjatuh berulang-ulang, tetapi ia segera bangkit lagi dan berusaha berjalan. Sesekali merangkak ke arah rumah yang ia tuju. Betapa sukarnya menempuh perjalanan yang begini pendek. Bagaimana nanti bila ia harus menyeret sebuah peti mati sebagai tambahan beban? Peti. Mengapa pula ia harus membawanya? Peti itu bisa ia buka dan mayatnya Ija ia panggul. Dengan begitu mungkin bebanku agak ringan, tetusnya dengan perasaan puas. Tepat ketika ia berhasil mendekati pintu rumah yang ia tuju, kemudian mengetuknya perlahan-lahan, tidak ada sautan. Hujan badai menelan suara ketukan, gumamnya. Lantas pintu itu ia gedor. Sekali, dua kali, tiga. Tiap kali lebih keras sampai lampu ruang di depan menyala. Pintu terbuka tiba-tiba dan mataku disilau oleh cahaya. Ada apa? Pertanyaan dari penghuni rumah itu tidak diteruskan. Kurdi membiasakan matanya pada cahaya. Kemudian memperhatikan orang yang berdiri di hadapannya. Orang itu, seorang lelaki setengah baya, bertubuh sedang, berkain sarung dengan kaos singlet, tampak gemetar dan pucat wajahnya. Sebelum Kurdi membuka mulut untuk menerangkan siapa dirinya, orang itu telah berusaha menutupkan pintu. Kurdi cepat menahan dengan tangannya. Tangan yang lecet-lecet, luka dan berdarah. Orang itu pun melihatnya sebagai ekstra dari pemandangan sebelumnya, yakni tubuh sesosok manusia asing, berlumur darah dan basah kuyup oleh hujan, serta wajah yang tampak seram karena demikian pucatnya. Penghuni rumah itu lebih terpesona lagi waktu Kurdi bertanya, "Di mana letaknya kuburan daerah ini?" Mendengar itu si laki-laki setengah baya menjerit, "Hantu kau, hantu!" Lantas ia berlari masuk ke rumah dengan suara ribut, tanpa menutupkan pintu kembali. Orang-orang lain di rumah itu segera pada bangun. Sebelum mereka keluar, Kurdi sudah mengundurkan diri cepat-cepat. Celaka, rutuknya, mengumpat-ngumpat. Haruskah ia pergi ke rumah lain dan menerima perlakuan yang sama? Penakut benar aku disangka hantu. Ia meludah dan terseok-seok berlari ke tempat semula. Sudah ia cari saja kuburan itu dengan berusaha menghindarkan bertemu dengan penduduk. Tetapi apa yang terjadi? Tali pengikat peti telah putus-putus dan tutup peti mati itu terbuka perlahan-lahan. Mula-mula Kurdi tidak melihat apa-apa, tetapi bersamaan dengan menyambarnya kilat di udara, tutup peti mati terhempas membuka, dan sesosok tubuh besar berbulu coklat kehitam-hitaman bangkit dari peti mati. Nyi. Kurdi tidak melanjutkan suaranya yang terengah-engah itu. Bukannya Ija, melainkan sesosok makhluk tinggi besar dan mengerikan yang hanya terdapat di tengah rimba belantara. Seekor mawas yang menyeringai lebar di wajahnya yang buruk, memperlihatkan gigi-gigi taring yang panjang-panjang. Mawas itu menggeram. "Kau!" Batin Kurdi seolah-olah mendengar. "Kau gagal menguburkan jasadku di samping suamiku." "Tidak," jerit Kurdi. "Aku tidak." Dan makhluk itu telah mengejar Kurdi, menjekik lehernya. Kemudian taring-taring yang panjang serta runcing merengkah kepalanya. Kurdi tak sempat berteriak lagi. Dan ketika penghuni rumah terdekat di tempat itu
Datang berlari-lari disertai oleh tetangga-tetangga setelah hujan berhenti dan matahari mulai muncul. Laki-laki setengah baya itu terpaku di dekat peti mati yang menganga terbuka. Di dalam peti terbaring Tebu Kudu yang sudah menjadi mayat. Lama tak terdengar suara, bahkan helaan nafas, sampai seseorang tiba-tiba bertanya dengan suara kecut. "Inikah hantu yang katamu subuh tadi datang ke rumahmu?" Laki-laki setengah baya berkain sarung dan berkaus singlet itu tidak kuasa menjawabnya. "Tidak, tentu saja. Hantu itu tidak pernah muncul di siang bolong. Atau arwahnya kah yang muncul di rumahnya?" "Iya," ujarnya kemudian. "Ia bertanya di mana letaknya kuburan." Beberapa jam kemudian, penduduk setempat menggali sebuah kuburan di kompleks pemakaman mereka. Mayat Kurdi mereka tanam di sana, bersebelahan dengan sebuah kuburan lama. Di alam lain, roh Kurdi bertemu dengan roh pemilik kuburan tetangganya. Ternyata tetangganya itu adalah laki-laki yang sewaktu hidupnya pernah menjadi suaminya Ijah. Sementara orang-orang sibuk menutup kembali kuburan Kurdi. Dari kejauhan, bergelantungan di sebuah pohon besar dan rimbun. Sepasang mata ikut memperhatikan. Setelah orang-orang menyelesaikan tugasnya, makhluk itu pun menggeram. Kemudian menyeringai lebar memperlihatkan gigi-gigi taring yang panjang. Sudut-sudut matanya yang kecil-kecil dibasahi oleh butir-butir air bening. Lama makhluk itu berlaku demikian, sampai kemudian ia berpaling. Setelah itu, ia menyelinap masuk ke dalam hutan. Tamat. Demikian tadi kisah penunggu jenazah bagian terakhir. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Nantikanlah cerita-cerita yang lain di video pendatang.